dokter pertama kali membedah orang itu tuh gimana dok? Pasien tuh bedahnya gimana? Perasaan pertama kalinya? Kalau nanya operasi pertama itu ya itu Nah, kan keringet dingin awalnya nih. sih stres sih. Pertama kali kita mau motong kulit orang aja tuh juga ini bagus gak ya? Ini potongnya nyampe nggak ya? Ini orang sakit nggak ya? Sayatan pertama tuh dok ya? Iya. Apa rasanya dok? Sayatan pertama dok? Gimana? Satu kata apa dok? Aduh, gitu. Atau gimana? Stres tapi lega. Lega Habis ya. itu. Oke, welcome to Bright Space, teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget nih. Yang biasanya kita selalu cuma berempat, bertiga gitu dengan host-hostnya masing-masing. Tapi kali ini kita kedatangan tamu. Itu ada seorang dokter yang bisa dibilang di keluarga gue pribadi dia berjasa lah ya gitu ya. Nah ini ada Dokter Dira. Dokter Dira ini kebetulan ada Dokter Syaraf. Dokter Bedah Syaraf. Nah ini nanti mungkin dokternya sendiri yang boleh memperkenalkan diri dan silakan dok. Waktu dan tempat dok. Ya, nama saya Dira Adnan Bedah Syaraf. Saya lahir tahun 82 dan memang apa ya? Ya memang pekerjaan saya mostly memang mengerjakan operasi di bidang otak maupun tulang belakang. Ya, fokusnya lebih banyak di situ dan kalau nanya apa yang saya senang dari kerjaan ini ya memang ya mungkin challenge-nya ya memang kalau untuk operasi itu cukup menantang dan kadang-kadang hasilnya tuh bisa terlihat langsung. Ya, walaupun ada juga yang nunggu berapa bulan, tapi compared with kita nunggu obat-obatan berjalan kan kadang-kadang butuh waktu. Nah, tapi bukan saya menjelekkan obat-obatan, enggak. Cuma buat saya apa yang bisa terlihat itu lebih kelihatan dan kebetulan memang jujur saya suka sekali main game. Suka main game. Jadi mungkin ya tangannya ini ternyata cukup kepake sih. Terampil ya dok ya. Oke ya untuk operasi. Main apa? PS atau apa nih? Zaman-zaman apa nih? PS atau Nintendo nih? Dari zaman Sega, Super Nintendo, PS. Berarti udah tahu nih usianya ya. Sega, Super Nintendo gitu ya. Wah, banget ya. Jadi gini ya dok ya. Iya. Oh basically, nah itu emang yang mau kita tanyain nih. Nah, maksudnya Dokter Dira itu sebelum kita ngomongin jadi dokter dulu deh. Dokter itu kenapa akhirnya mau jadi seorang dokter nih? Nah, itu awal mulai kan mau tanya dulu kenapa itu dulu betul. Ini sebelum nyampe spesialis semua perlu lewat jadi kedokteran dulu. Proses kedokteran itu butuh waktu kurang lebih 7 tahun lah ya untuk jadi dokter pada era saya. Sebelumnya bisa sampai 10 tahun. Sekarang mungkin bisa dipercepat dikit dengan era internship. Tapi kenapa mau jadi dokter? Sebenarnya sih lucu juga sih. Dulu saya waktu SMA kepikirannya malah lebih ke arah mau ke teknik informatika. Ya mungkin karena punya background suka main game segala macam. Jadi kepikirannya ke sana. Tapi seiring perjalanan pas SMA saya mikir, ini saya juga punya pengalaman jadi orang yang sakit. Saya juga ada asma, jadi tahu gimana rasanya jadi orang yang sakit. Jadi kalau ada yang mau bantuin tolong tuh rasanya gimana ya? Enak banget lah kalau kita ketemu yang cocok. Jadi saya pikir mengerucut lah jadi dua, entah jadi teknik informatika atau dokter. Kan saya mikir pragmatis, emang dasar pragmatis kali ya. Kalau jadi dokter bisa masih hubungan dengan teknik informatikanya. Tapi kalau jadi teknik informatika nggak mungkin bisa jadi dokter karena semua itu legalnya udah jelas. Jadi akhirnya ya tetap sih ujian semua dicobain, tapi akhirnya putusan larinya sih ke dokter. Dan ternyata memang mungkin saya orangnya sedikit nggak tegaan, jadi jiwa yang kita mau nolongnya tuh begitu udah bisa nolong orang kayaknya ngebantu lah, senang lah ngeliatnya kalau ada orang jadi yang tadinya nggak gitu bagus jadi lebih bagus. Oh gitu. Nah, tapi kan itu dokter umum dok. Tapi kan sebelum akhirnya memutuskan antara IT sama dokter itu, nah kan pasti
Apakah dokter cuma mau dokter umum doang atau udah kepikiran mau akhirnya kan jadi dokter bedah saraf nih gitu. Nah, ya. Itu gimana prosesnya tuh, Dok? Soal spesialis jujur pas awal nggak kepikiran sama sekali. Jujur kita ngejalanin dokter aja itu udah cukup berat karena kan belajarnya banyak, apa yang kita mesti hafalin banyak. Dan zaman dulu bukan era internet, internetnya baru masih awal-awal, jadi semua informasi ya obat apa segala macam ini kita mesti sudah siap untuk oh ya ini masih obat ini. Kalau sekarang obat apa lupa, oh ya tinggal cek internet, oh ya kurang lebih segini. Jadi semua dipermudah sekarang. Nah tapi dokternya itu sendiri saya kepikiran kenapa dokter Kenapa pilih akhirnya jadi spesialis bedah saraf? saraf? Ya, jadi kenapa jadi spesialis bedah saraf? Nah, sebenarnya tuh di zaman dulu terkenal bedah saraf tuh operasinya lama banget, bisa sampai 10 jam, 12 jam, 8 jam. Jadi sebenarnya kita justru rada takut pas zaman koas ketemu dokter bedah saraf. Jadi kalau dokter tuh ada dokter dulu, baru kita pelatihan di rumah sakit, masuk, itu kita lihat satu-satu bagian-bagiannya, ada bagian anak, bagian spesialis yang lain-lain, semua ada. Itu pada saat koas? Saat koas. Jadi ada yang namanya preklinik dan klinik. Preklinik kita belajar segitu banyak buku. Di klinik kasarnya kita masuk ke rumah sakit, ketemu langsung pasien, sama ketemu tindakan-tindakan yang dikerjakan. Nah di situ justru malah sebenarnya bedah saraf rada-rada nggak gitu tertarik. Tapi saya jujur lebih tertarik sama saraf. Kenapa? Karena saya tuh orangnya visual, karena mungkin suka main game, jadi orangnya visual. Jadi gambar terus semua rada-rada keinget dengan gambar atau ngebayangin sesuatu. Saya ngebayangin sesuatu ada pola gambarnya. Gampang inget di situ tuh jadi. Ya bukan photographic memory juga kagak. Iya. Cuma memang seneng gambar. Nah, saat ngelihat badan manusia di saraf, sebenarnya manusia itu badannya dari zaman dulu kala kurang lebih sama semua. Kabel ke sini sama, kabel ke situ sama. Jadi secara anatomis tidak terlalu banyak perbedaan dari dulu sampai sekarang. Dan sampai saya udah terbiasa ngafalin kabel-kabelnya segala macam, saraf ini cukup. Dan saya pas lihat teman ada beberapa yang nggak, kok susah amat ya saraf? Saya nggak ribet-ribet amat ya. Tapi ya mungkin itu basic kenapa saya suka ilmu saraf. Nah, seiring perjalanan kita lihat saraf itu sendiri. Sulitannya untuk penyakit-penyakit saraf, ada yang cepat sembuh, ada yang juga lama sembuh, atau ada yang nggak bisa sembuh. Ya, dengan segala macam obat segala macam, dicoba, oh ya memang nggak terlalu signifikan. Jadi saya berpikir, ya udah kalau gitu sekalian bedah saraf aja ya. Tapi pemikiran ini terjadi sesudah saya lulus dokter justru. Sesudah saya masuk di rumah sakit, kerja segala macam. Oh iya, jadi ada hasil bedah saraf yang bisa langsung kelihatan. Jadi dia kecelakaan, jatuh, perdarahannya banyak sekali, tadinya nggak sadar, kita operasi, besoknya langsung bangun. Ada. Jadi ada situasi di mana kita bisa lihat hasil yang bagus. Ada juga yang memang sesudah dioperasi, ya oke dia hidup, tapi memang tidak sesuai yang kita mau, balik seperti biasa nggak, tapi memang masih bisa ngobrol juga ada. Tapi intinya ada sesuatu hasil yang bisa dilihat cepat. Jadi akhirnya saya mencoba, udah kalau gitu aku ambil bedah saraf aja coba. Dan saya pun berusaha. Dulu ujiannya sampai 3 kali di Bandung bedah saraf, terus akhirnya sih tembus. Ya udah, tinggal proses perjalanan pendidikannya. Ujian apa tuh, Dok, maksudnya? Spesialis. Untuk masuk spesialis tuh ada ujian lagi? Ya, jadi untuk ujian spesialis bedah saraf, untuk masuk sebagai spesialis ada yang namanya pendidikan dokter spesialis. Jadi biasanya pendidikan non bedah itu biasanya kurang lebih 4 tahun, dengan bedah biasanya sampai 5 sampai 5,5 tahun. Itu buat kita belajar operasi apa teknik segala macam supaya kita bisa lebih cepat dan sama hasil juga bagus. Tujuannya jadi operasi sebagus mungkin. Jadi cukup lama. Nah, ujian itu saya sampai 3 kali. Ya, pertama sih yang pas awal gagal sih stres banget. Ya, down sih ada. Tapi untungnya yang paling penting dalam soal pendidikan adalah dukungan orang tua. Oke, setuju. Terus? Dia bilang, ayah kan, ya udah fight aja lagi. Oh ya udah. Jadi kita tenang, kita coba lagi. Terus sampai beberapa kali sehingga akhirnya kita tembus. Dan kadang susah karena masalah slot juga. Slot untuk pendidikan bedah saraf pada zaman dulu kurang lebih 3 sampai 4 penerimaan. Jadi kalau yang daftar 20 misalnya kita nggak keterima ya di satu sisi ya wajar juga, pasti ada yang lebih pinter. Ya, atau prioritas yang lain. Nah,
kebetulan sudah diterima terus jalan ya udah masuk pendidikan yang mengalir saja sih. Intinya ikut belajar sedikit demi sedikit penyakit ini, operasinya begini. Sampai setelah 5,5 tahun beres baru saya mulai bekerja di beberapa rumah sakit yang ada di sekeliling Jabodetabek. Nah dok, itu tapi dokter pertama kali menangani kan bedah syaraf itu kan nggak cuman, kalau tadi dokter bilang tuh ya kan, kalau kayak mungkin kalau syaraf itu ataupun penyakit lainnya kayak penyakit dalam segala macam diobati dengan obat. Ya kan. Tapi kalau ini kan bedah syaraf ini dilakukan tindakan yang dokter harus membedah segala macam. Boleh nggak dok di-share? Jadi saya ngerti sih maksud dokter tuh yang langsung lihat hasilnya itu adalah bedah. Ya bedah, kalau pas kita bedah semua dibereskan kelihatan langsung hasilnya ya kan ya. Tapi kalau obat kan butuh kayak proses tahap pelan-pelan, nggak langsung gitu kan. Dokter emang lebih suka yang gua ngebantu orang dan langsung kelihatan nih impact-nya gitu kan. Boleh tahu nggak dok, perasaan dokter pertama kali, kan transisi antara dokter umum ke bedah syaraf itu, saya pengen tahu nih, ketika dokter ngebedah orang, itu perasaan pertama kali gimana dok? Kan kalau umum kan cuma ngasih obat, oh bapak sakit ini batuk, ya udah bapak kasih obat batuk ini ya, obat batuk gitu kan. Cuma kalau udah bedah syaraf itu kan dilakukan tindakan, dokter pertama kali membedah orang itu tuh gimana dok? Pasien tuh bedahnya gimana? Perasaan pertama kalinya? Ya. Sebelum ngomongin perasaan, tapi saya mesti ngomong, bukan berarti obat nggak perlu ya. Oh iya, perlu ya. Tetap kita juga perlu obat-obatan itu karena semua saling sinkron. Sinkronize, ini saya setuju. Nggak bisa bilang bahwa tanpa obat 100% bisa, nggak. Tetap saling ngebantu, saling cooperate. Nah, cuman memang mungkin saya lebih tinggi dexterity-nya, jadi memang kasarnya orangnya trigger happy kali ya. Jadi ya itu makanya lebih jadi pilihan. Tapi kalau nanya operasi pertama itu ya itu. Nah, kan keringet dingin nih. Awalnya sih stres sih. Pertama kali kita mau motong kulit orang aja tuh juga ini bagus gak ya, ini potongnya nyampe nggak ya, ini orang sakit nggak ya. Tapi karena kita banyak melihat, jadi yang penting dari yang namanya medis bedah itu adalah apprenticeship sebenarnya. Sama di beberapa pekerjaan-pekerjaan lain, mungkin di bidang kita bikin teko, kita bikin alat sesuatu, kan sebenarnya kita basically ngelihat orang lain ngerjain, terus harus kita ngikutin. Jadi sebenarnya pas kita insya Allah emang begitu, tapi begitu udah ceret, ya jalan lancar aja, karena kita ngeliat yang sebelumnya ngerjain fine-fine aja kok. Jadi ya di satu sisi sedikit stres, tapi sebenarnya nggak terlalu, karena udah ngeliat kasarnya mungkin 20-30 orang kali prosedur itu, habis itu kita baru kerjain. Maksudnya melihat senior melakukan? Yes, senior. Oh, dokter lihat dulu nih, lihat akhirnya lama-lama tuh ke remind nih. Kita pun juga rada santai lah ngerjainnya sesudah itu. Tapi memang jujur pas operasi pertama sih deg-degan. Sayatan pertama tuh dok ya? Iya. Apa rasanya dok? Sayatan pertama dok? Gimana? Satu kata apa dok? Aduh, gitu. Atau gimana? Stres tapi lega. Lega ya? Oh iya. Kayak pertama kali ngebor ini, jadi ada perdarahan otak. Pertama kali ngebor kita dikasih saya sama senior saya bor. Coba kerjain. Coba. Bang, kenapa nih bang? Udah benar itu, berarti darahnya keluar. Oh iya, siap. Betul, darah keluar dok? Iya, karena saking tingginya tekanan darah yang di dalam otak. Itu mengancam nyawa. Dengan kita buka, darahnya keluar, otaknya jadi selamat. Ya, jadi memang stres sih, tapi lega. Itu dibornya pakai bor manual gitu ya, gerakan manual gini? Atau ada semacam. Yang paling bagus sih bor yang memang kita bisa langsung tapi kita di sana kita belajar dari semua alat yang paling sederhana. Jadi seandainya kita bor-bor yang otomatis yang semua bagusnya rusak, kita masih bisa kerja. Oh iya. Jadi ada bor tangannya. Bermanual. Kamu tahu nggak bor gergaji yang buat gergaji pohon? Tahu. Iya. Itu saw itu juga kita pakai, namanya gigli saw. Jadi bentuknya cuma begini, tapi itu tajam semua. Jadi kita buat lubang, kita gigli kira-kira. Ngilu ya. Nah itu pakai gitu. Tapi jangan salah, gitu. Hasilnya mulus kok, bagus. Cuma ya emang kalau dengerin stres sih. Iya, stres. Untung gue keluar dari FK. Dulu sempet FK dok. Oh iya. Gue keluar sekarang ngilu banget dengerin. Nah, ya jujur kalau buat orang-orang yang udah biasa ngeliat darah sih, atau ngeliat mayat atau apa, itu sih cukup oke. Tapi ada juga orang yang teman rekan dok yang baru belajar bareng juga, memang begitu lihat darah langsung misalnya ada airnya, mereka memang cenderung kerja di bidang yang nggak ketemu seperti itu. Jadi
Jadi mental sih juga sangat menentukan. Iya. Tapi kalau jujur saya disuruh motong ikan saya kagak bisa. Malah nggak tega. Bukan. Ini gimana motongnya? Bingung. Ntar dipotongnya kayak potong itu lagi, potong kepala kayak gini. Wah itu luar biasa ya, itu saya sih udah ngilu sih dengernya sih. Iya. Ngeliat orang diborai kepalanya nggak ngilu gitu kan. Intinya dilatih supaya siap sedia dengan alat apapun yang ada. Semua bisa lah ya pokoknya ya dok ya. Oke, jadi itu perasaan pertamanya. Tapi setelah dokter ini dari dokter bedah syaraf itu sudah berapa tahun dok? Saya dari 2017 jadi sudah 5 ya. 2002. Ya 7 tahun lah ya. 7 tahun ya. 8 tahun lah. 7-8 tahun. Nah itu suka dukanya gimana nih dok? Maksudnya kayak kan kalau sukanya itu kan dokter happy ketika berhasil menyelamatkan orang langsung nih. Kelihatan langsung, wih happy. Itu pernah saya operasi pasien yang memang jatuh dari bus sampai nggak sadar, sampai nggak nafas, sampai saya intubasi pasang selang sendiri biar bisa nafas masih. Langsung kejar, langsung ke ruang OK, langsung buka, angkat perdarahan. Dari yang tadinya koma total nggak ada respon, bangun, ngobrol. Wah luar biasa. Jadi itu aduh. Happy-nya itu nggak bisa diomongin dah. Kita bisa nolong orang yang dari kasarnya hampir lewat dalam hitungan menit atau apa bisa hidup lagi. Itu jujur saya sangat bersyukur bisa mengalami pengalaman itu. Tapi ada juga yang kita usaha semaksimal mungkin ya tetap tidak ada respon juga ada. Nah itu saya mungkin karena orangnya juga nggak tegaan, jadi rasa sedih keluarga atau apa kena juga sih. Sebenarnya ada di dalam, cuman kadang-kadang kita sokul aja. Ya Bu, memang begitu. Padahal sebenarnya hati sebenarnya kita juga ikutan sedih. Oh jadi banyak tuh kan banyak teman-teman kan yang termasuk saya juga ya. Kan kok ngeliat tuh dokter dingin sih gitu. Tapi sebenarnya enggak juga ya. Dokter tuh sebenarnya dalam hatinya juga ngilu gitu ya. Cuma dia harus profesional juga, harus lihat tegar. Kalau dokternya mewek juga kan susah ya juga. Jadi kan keluarga juga tambah ngedown dong. Ini dokternya gimana gitu kan ya. Jadi emang harus dokter itu harus punya wibawa juga sebagai profesional dokternya gitu ya. Tapi pernah juga sekali saya juga ikutan sedih. Belum kelihatan keluarga lihat juga. Ya ada pengalaman itu sih juga ada. Jadi nggak bisa dibilang mesti gitu juga sih Mike. Jadi kadang-kadang kita manusia ya dok. Keluar sendiri loh. Keluar sendiri nggak bisa nahan ya dok. Rasa itu ada. Cuma yang mesti diingat adalah ntar sore misalnya saya balik ke rumah, anak ajak main atau apa kan kita juga harus merubah posisi atau nutupin itu semua. Ya, jadi itu juga jadi pertimbangan kenapa kadang kesannya mungkin dingin juga bisa begitu. Tapi gini-gini yang paling penting adalah bini istri. Kenapa? Karena kita bisa cerita. Oh. Yang tadi aku ini ya operasi gini-gini sedih segini-gini. Nah itu juga suatu tempat kita fan out, kita bisa cerita. Walaupun nggak sampai detail pasiennya siapa ini enggak, tapi rasa bahwa kita habis ngerjain ini hasilnya bagus, mereka pun juga dengerin. Itu juga penting. Itu peranan pasangan ya. Ya betul, nggak bisa dipungkiri. Jadi intinya jangan salah pilih. Nah dok, cuman kalau kan dokter sendiri kan punya istri seorang dokter Rike, dokter juga nih. Itu biasanya kan kalau ada stigma tuh kalau antara dokter nikah sama dokter rata-rata mereka nggak pernah ketemu. Ada yang kayak gitu kan tuh. Jadi itu menyebabkan tuh kayak hubungan dari intern keluarganya pun kurang bagus. Tapi kalau dokter sendiri cara menangani itu gimana dok? Justru saya sebisa mungkin istri kalau bisa dokter. Karena dia mengerti ya. Satu, dia ngerti pola hidup kita yang nggak jelas. Ya, kalau kita berdasar kadang-kadang tengah malam datang operasi balik lagi. Atau kita kasarnya lebih sedikit kasarnya mengistrikan pekerjaan kita juga. Jadi dia tahu bahwa ini loh prioritas ke pasien. Jadi dia juga ngerti prosesnya, proses perjalanan pendidikannya, gimana ngejaga pekerjaannya supaya bisa hasilnya juga tetap bagus. Jadi sebisa mungkin saling mengerti. Dan yang paling penting buat saya ada yang diomongin. Dan istri pun nyambung. Dia tahu nih, oh ya oke, nih masih nyambung dikit ya. Jadi buat saya justru lebih penting itu. Jadi kita ada komunikasi yang bisa
dua arah. Yang penting dari kitanya juga harus mau menyiapkan waktu. Nah itu yang kadang susah. Ya. Kadang-kadang kalau orang sudah terlalu terfokus sama ini, terus dia jadi lupa yang di rumah, ya udah, itu memang benar bisa drifting. Yang mengistrikan pekerjaan ya jadinya. Iya, atau perawatnya. Itu nggak benar loh. Nanti dokter Rika denger, ini apa maksudnya? Kacau nih. Ya, jadi itu sih. Jadi ada sih beberapa kasus yang memang drifting, jadi akhirnya bisa karena saking sibuknya, intinya egonya masing-masing cukup tinggi. Jadi basically, ya memang dari awal kita udah mesti ngomongin, ini loh, kerjaanku gini, gimana kita ngatasinya apa-apa. Dan mungkin kalau kebetulan kan saya Katolik, kita pun juga ada kan persiapan perkawinan, ya itu memang diomongin di awal. Jadi memang supaya kekurangan itu ya taruhlah terjadi, pasti terjadi, akan bisa dimitigasi lah kasarnya. Iya. Oh, udah preventif di awal lah ya. Preventif udah ngomongin di awal, jangan sampai nanti kalau kejadian nih kita udah tahu caranya gimana. Betul. Gitu ya. Kebetulan saya sama istri kan udah sama-sama udah spesialis, jadi kan kita nggak terlalu banyak perubahan dalam pola hidupnya. Tapi kalau yang memang dari masih yang sekolah apa itu kan perubahan itu kadang-kadang nggak kaget ya. Bisa. Oh jadi dokter udah ketemu dokter Rika ini adalah udah sebagai dokter spesialis radiologi dan dokter pun dokter bedah syaraf, dokter ketemu di baru nih ya. Iya. Jadi sudah tahu ya udah sama-sama sibuk, tapi juga kita harus siapin waktu buat keluarga juga, buat komunikasi juga. Betul. Menarik. Dok, pengen tahu. Tadi kan saya sempat salah dengar atau enggak ya? Dokter papanya juga dokter ya? Ah iya. Bener ya? Dokter apa tuh? Saya sih public health sih. Public health. Jadi dokter yang memang habis itu ngambil kekhususannya untuk kesehatan masyarakat. Jadi lebih ke mendidik masyarakat kira-kira ini loh bahaya yang penyakit yang sepertinya membahayakan masyarakat, contohnya malaria. Oh, edukasi. Jadi kekurangannya kita rada kurang mungkin di bidang edukasi, karena basically kalau edukasi kesehatannya kurang, otomatis penyakit juga akan cenderung makin tinggi. Betul. Ya kalau udah makin tinggi, udah kejadian biasanya ketemunya komplikasi. Nah kalau udah komplikasi ketemunya biasanya spesialis. Nah dengan tingginya kebutuhan spesialis berarti kan komplikasinya tinggi. Sementara kalau dari awal edukasinya udah bagus, kemungkinan misalnya terjadi misalnya stroke yang awalnya disebabkan oleh darah tinggi, gula, kolesterol, asam urat, ini dijaga, ya moga-moga angkanya sedikit turun. Berarti kan cost-nya sebenarnya bisa semua lebih dikit. Jadi sebenarnya public health itu sebenarnya penting. Kunci utama itu gimana masyarakatnya lebih pintar. Fondasinya ya lah ya. Ya. Kalau itu bagus, ya semestinya semua itu juga akan lumayan turun. Public health itu ambil gelar khusus lagi? Yes, gelar khusus lagi. Kalau nggak salah 2-3 tahun lah. Itu di sini juga udah ada pendidikan. Tapi dulu Papa sih di Hawaii. Di Hawaii. Ya, kebetulan karena masuk pemerintahan departemen kesehatan, jadi kan bisa sekolah di sekolah ini di luar. Sekarang sih pendidikan yang sama sih udah banyak di Indonesia. Apalagi lebih terkonsentrasi ya di Hawaii mana ada malaria. Di sini banyak misalnya. Jadi terkonsentrasi kita kebutuhannya untuk malaria, demam berdarah, kemudian penyakit yang tidak menularnya yang jelas asam urat, gula, kolesterol, sama darah tinggi. Ya. Dok, pengen tahu deh, kalau di Hawaii itu kan ngambil spesialisasi terus pindah ke Indonesia, itu kan butuh ujian lagi kalau masalah ya? Ya, jadi bedain. Ada yang namanya pendidikan memang dia spesialisasi yang lebih ke klinikal yang buat ngerjain pasien segala macam. Ada juga pendidikan kesehatan yang memang sebenarnya tidak sampai klinikal. Yang kita takutin dari klinikal atau spesialis adalah setiap tindakan operasi itu kan sebisa mungkin orang yang memang sudah jago ngerjain. Karena selalu bisa ada resiko komplikasi yang kita tidak harapkan. Ya. Sementara kalau untuk pendidikan kesehatan masyarakat sebenarnya kan basically kita tidak menyentuh langsung pasien. Tidak operasi, tidak ngasih obat, tapi edukasi. Jadi dia tidak perlu. Oh, beda ya. Beda. Jadi yang ini yang intinya kerja di rumah sakit karena masalah litigasi, hukum apa segala macam bisa kejadian, makanya lebih strict semua aturan. Ya, tapi kalau ini ilmu dibawa, ilmu diajakin ngomong. Tentu kan sebenarnya sesuatu yang kasarnya kalau kita ngomong lewat Instagram orang juga bisa ngerti semua. Ya. Jadi nggak ada kayak gitu-gitu kalau untuk yang pendidikan yang non klinikal.
Tapi nih dok, jadi ini melenceng dikit lah ya. Ya nggak apa-apa. Teman saya tuh ada dokter spesialis anak dari Cina, tapi dia untuk buat praktek di Indonesia susah banget. Nah, itu baru ada. Ada ya itu ya. Makanya biasanya ada yang namanya program adaptasi. Jadi dia balik ke sini, adaptasi dulu, diuji dulu. Oh, pengetahuannya kurang lebih sama di sini, cukup. Baru Ya udah, baru apakah memang perlu tambahan penyesuaian 6 bulan, setahun atau apa? Baru approve. Ya rata-rata sih paling lama 6 bulan setahun. Tapi teman saya tuh nunggu ujiannya aja susah loh dok loh. Sampai kasihan banget sama dia sih kayak, aduh kok dipersulit banget gitu jadinya tuh. Jadi kayak dia mau bantu orang sampai dia akhirnya ngontang-gantung jadi dokter umum di puskesmas. Jadi kasihan banget sih. Cuma ya sekarang sih kayak udah jadi spesialis anak juga sih. Ya, tapi strugglingnya itu tuh saya melihatnya kayak, wah persistence juga nih orang yang diujinya sama Tuhan nih kayak, ya udah lu kalau mau melayani ya udah dengan cara ini gua uji lu dulu nih seberapa kuat. Tapi akhirnya jadi dokter spesialis anak juga dia. Ya mungkin karena slotnya gitu nggak gitu banyak. Nggak gitu banyak ya. Sekarang sih kan udah dipermudah ya, moga-moga program Kemenkes yang baru dengan hospital base lebih banyak ya. Jadi kebutuhan dokternya pun makin banyak, lebih dipermudah, lebih cepat ya. Diaspora spesialis dari luar ya moga-moga mau terjadi kita. Nah dok, tadi kan kalau dokter tadi kan udah mau cari istri juga dokter, terus papanya juga berangkat dari papanya seorang dokter, mama juga dokter ya? Enggak, mama sih perawat. Mama perawat, tapi ada berbau kesehatan juga berarti kan ya. Nah nanti untuk anak-anak nih dok, kalau anak-anak dokter tuh mengharapkan jadi dokter juga atau enggak? Bahkan nih saya coba lebih jauh lagi nih, nanti kalau punya mantu mau jadi dokter harus dokter juga atau enggak? Nah kadang-kadang tuh ini kan keluarga dokter tuh suka ini nih, keluarga para dokter-dokter tuh suka kayak gitu kan. Kalau saya pribadi sih terserah anaknya, karena jujur ayah saya juga bilang kalau bisa lu jangan jadi dokter lah. Oh, kenapa? Ya capek nggak pulang-pulang. Tapi malah mau ya, dibilang jangan malah mau jadi. Nah itu, jadi saya mikir apa anak saya gituin aja ya enggak. Berarti mau basic ya. Tapi terserah. Sebenarnya basically terserah, karena melihat era ke depan sebenarnya capek. Jadi dokter itu sebenarnya capek. Kadang-kadang kita mau anak kita hidup lebih dengan ya freedom yang bisa dia kerjain apa segala macam. Jadi lebih dari kita dari soal waktu bisa ngapa-ngapain, apa yang dia suka. Jadi kalau saya pribadi, kalau memang mereka nggak mau jadi dokter, it's okay. Tapi kalau mereka mau, tetap saya akan siapin jalannya. Cuman balik lagi tergantung dia. Ya tergantung anaknya ya mau atau enggak. Pokoknya tinggal dokter udah ada nih kalau mau segala macam gua bimbing, tapi kalau misalkan nggak mau ya silakan pilih jalan hidup gitu kan. Iya, karena basically ada teman-teman beberapa yang memang kalau dipaksa jadi dokter akhirnya keluar kan kasihan juga. Karena memang entah nggak tahan sama ilmunya atau nggak tahan sama pola lingkungannya, ya balik lagi. Kalau bisa sih apa yang memang dia bisa senang kerjain. Walaupun kelebihan dokter ya paling nggak dimanapun pasien akan selalu ada. Selalu ada tuh ya pasiennya. Iya. Soalnya kan orang sakit pasti ada terus pasti, ya. Pasti selama ada orang pasti butuh dokter. Apalagi WHO juga bilang kalau ya pasti orang ngalamin sakit dulu gitu kan ya sebelum meninggal dunia. Pasti kebanyakan seperti itu 80% tuh, ya kan. Nah dok tuh sama ini dok, mungkin Margit mau tambahin nggak? Mau tanya nggak dokter? Ada sih, paling kalau menurut dokter dari pengalaman pasien-pasien tuh yang kena kayak penyakit saraf ya di luar kecelakaan ya dok, makin kesini tuh makin lebih banyak gak? Terus biasanya usianya tuh biasanya kena udah tua-tua apa sekarang makin muda? Nah, kita ngomong kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Betul. Mau kita gimana, tapi biasanya orang meninggal pasti di rumah sakit rata-rata. Jadi ujung-ujungnya pasti di rumah sakit. Nah, kalau nanya 3 kematian terbesar, tetap stroke. Jantung, stroke, sama satu lagi cancer, bukan? Iya, cancer. Stroke, jantung, cancer. Kalau ngomongin cancer, semua orang pasti akan kena cancer. Semua orang. Cuman pasti siapa tahu dia udah keburu lewat karena stroke atau jantung. Oh, semua orang pasti kena? Iya, karena 90 tahun, di atas 90 tahun apa segala macam. Ini sel kita ini kan berkembang. Kita kan divisi terus nih. Bikin sel baru lagi, bikin mulus lagi. Tapi seiring perjalanan di atas 40 udah nggak semulus dulu. Nah, lama-lama dia bisa terjadi mutasi pas lagi kebelah diri. Saat mutasi, dia akan mutasi ke sel yang jelek sama sel yang bagus. Kadang-kadang sel jelek itu dihabisin bisa. Tapi seiring perjalanan autoimun kita menurun apa semua menurun, sel yang jelek ini jadi bertumbuh banyak. Jadilah yang namanya kanker. Kanker. Oh, kanker itu sel buruk yang berkembang biak istilahnya gitu kasarnya ya. seperti itu.
Nah, jadi tinggal nunggu kapan waktunya. Nah, apa yang mempercepat itu? Misalnya kita sakit gula, atau kita memang dekat dengan sumber kanker, itu bisa mempercepat. Nah, tapi kenyataannya orang sudah keburu meninggal karena penyakit-penyakit entah kecelakaan, jantung, Iya. atau stroke. Karena itu balik lagi ke masalah pola hidup. Kalau jantung sama stroke, balik lagi saya ngomong ke public health-nya. Asam urat, gula, kolesterol, darah tinggi. 4 itu adalah sumber yang bisa terjadinya stroke atau serangan jantung. Nah, jadi kalau nanya lebih banyak mana, jelas di era sekarang di mana makanan udah kemana-mana dan makanan banyakannya karbohidrat, itu gula dan kolesterol, apalagi daging segala macam juga dengan minyaknya yang masaknya seperti itu, jelas ini akan meningkat. Di usia muda yang stroke mulai banyak. Mulai banyak sekali. Ya. Terus serangan jantung juga, tapi sekarang kan dimitigasi dengan kalau memang pasang ring apa segala macam dibanding zaman dulu. Zaman dulu buka. Jadi bypass, ganti pembuluh darah. Tapi sekarang kan bisa dibantu dengan pasang ring. Dan itu operasinya pun kecil ya, nggak refleks luka di sini aja di kaki. Jadi kasus stroke jujur lebih banyak dan meningkat, deteksinya lebih meningkat. Kenapa lebih banyak lagi? Karena deteksinya meningkat. Zaman dulu nggak semua orang ngerti stroke itu apa. Atau sakit jantung, angin duduk. Padahal sebenarnya kan jantung. Dia jatuh tiba-tiba, kenapa? Ternyata stroke. Atau stroke yang ringan nggak ketahuan masih bagus lagi, habis itu baru stroke lagi juga ada. Jadi jelas kasus akan jauh lebih banyak. Kita deteksinya juga lebih mudah dengan ada CT scan, MRI. Jadi kalau nanya, dulu kagak ada penyakit itu. Iya, yang deteksi kagak ada. Berarti kan di berdasarkan teknologinya sekarang juga di Indonesia nih, menurut dokter juga sebenarnya udah sangat mumpuni ya. Di Indonesia untuk screening sudah cukup lumayan. Jadi CT scan, MRI, kateter lab untuk dikateterisasi di kita ya cukup sudah mulai banyak di rumah sakit Jabodetabek ini. Dan beberapa RSUD yang provinsi juga sudah mulai ada alat-alat tersebut. Jadi sebenarnya kita nggak kalah lah kasarnya mungkin kalau dibandingin sama mungkin Malaysia atau Southeast Asia lumayan. Bahkan Darmais itu salah satu rumah sakit spesialis nomor 1 kalau nggak salah di Southeast Asia. Darmais itu? Untuk urusan spesialis kansernya. Oke. Ya, baca lah, tapi saya lupa buku apa. Tapi basically jadi dengan berkembangnya alat elektronik yang kasarnya juga dibuat sama Cina, bikin harga jadi turun juga bisa dibeli pasar. Jadi semakin bisa terakses lah kasarnya. Jadi kalau nanya perkembangan medis cukup jauh mungkin dibanding 20 tahun lalu jauh. Oke, so kan banyak juga ya maksudnya masyarakat juga banyak yang kayak refernya ke luar negeri gitu loh dok, gitu. Tapi sebenarnya kita juga udah oke gitu ya teknologinya. Cuman harganya doang. Harganya kenapa tuh dok? Ya, kalau nanya dibandingin Malaysia ya kadang harganya emang lebih murah, susah. Gitu. Ya, untuk beberapa pemeriksaan. Tapi kalau nanya hasil kualitas kita sih sebenarnya kurang lebih hampir sama. Sama ya. Oke. Cuma masalah berarti harganya aja emang ada perbedaan sedikit. Tapi di beberapa case nggak semuanya ya. Nggak semua. Mungkin apa sih harapan dokter di dunia apa ya, khususnya bedah syaraf ya, syaraf di Indonesia tuh harapannya tuh ke depan tuh kayak gimana sih dok? Ya, kalau saya sih pribadi waktu saya ke Jepang selama 3 bulan untuk pendidikan, menariknya adalah bedah syaraf itu adalah dokter spesialis terbanyak kelima di Jepang. Kenapa bisa begitu? Berarti kebutuhannya tinggi. Karena orang tuanya makin banyak. Orang tua ini yang akan mengalami komplikasi entah perdarahan, entah stroke sumbatan, itu atau tumor otak. Basically umur-umur segitu tuh banyak kasusnya. Nah, Indonesia dengan demografi mudanya yang cukup banyak akan berkembang nanti juga bahkan banyak orang tua. Ya. Jadi harapan saya nanti moga-moga dokter spesialis bedah syaraf semakin banyak dan makin bisa menangani pasien-pasien yang memang membutuhkan. Tapi bisa juga bedah syaraf juga nggak banyak. Asal balik lagi preventifnya dijalani. Tadi edukasi dari edukasi awal. untuk awal bahwa ya ini asam urat, kolesterol, gula darah sama hipertensi kalau bisa dibantu tekan ya akan mengurangi semua penyakit. Ya. Oke. Itu aja sih. Buat teman-teman, ini kita mau ceritain dokter Dira itu adalah dokter untuk bedah syaraf mama saya. Betul, mama saya kena stroke
pecah pembuluh darah, dan waktu itu Dokter Dira yang menangani mama saya di Rumah Sakit Geraha Kedoya. Nah, jadi bisa dibilang kita punya apa ya kayak ya jodoh juga. Terus sama kita punya rasa terima kasih lah sama dokter karena udah nolongin mama juga nih. Sampai sekarang mama sehat gitu kan. Walaupun ya memang sudah dimaksimalkan pertolongannya itu, memang waktu itu nggak bisa ya dok ya sampai bisa maksimal ya. Dan Waktu dokter juga bilang, dokter udah bilang sarafnya pecah kan. sarafnya pecah, dan yang paling ya seorang dokter adalah tugas utamanya menyelamatkan nyawa dulu, bener ya dok ya. Betul. Baru setelah itu kita lakukan yang terbaiknya, apa yang bisa kita lakukan, meminimal semua kerusakan. Nah itu mama saya tuh pembuluh darah pecah di sebelah kiri, otak kiri ya, otak kiri, dan itu cc lumayan besar ya dok ya. Di atas 50 saya di atas 50 ya. Jadi akhirnya makanya kita coba ada kesempatan ini buat menginspirasi teman-teman lah ya. Dokter Dira ini salah satu dokter yang menurut kami itu banyak bantu orang lah. Masuk saya kalau ada teman-teman yang kenapa-napa juga berkaitan dengan syaraf, saya pasti refernya ke dokter Dira juga gitu loh. Dokter, jadi selain di Geraha Kedoya, saya di Columbia Shapulomas sama di Rumah Sakit Ukrida. Ukrida. Udah juga. Oke, baru tahu yang Ukrida. Oke. Nah, terus juga nanti untuk episode berikutnya ini ada pasien dokter Dira, kebetulan teman Michael juga. Nanti akan diundang buat datang sini juga dan akan ngobrol juga nih. Nah, terutama nih berkaitan tentang proteksi keuangan, tentang asuransi. Nah, itu dia akan, soalnya dokter Dira ini gue baru tahu nih dari teman itu, wah dia sangat membantu banget pada saat untuk klaim asuransinya, dibantuin tuh semua prosedurnya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana, nanti boleh denger episode selanjutnya ya teman-teman ya. Saya rasa itu aja ya. Dokter ada mau tambahan nggak dok? Tambahannya adalah foto-fotonya Michael bagus. ya, buat kalangan pribadi. Ntar pada minta lagi nih, pusing banget. Ya udah, sementara itu dulu. Dokter Dira, terima kasih buat waktunya dok ya. Thank you banget. Oke, see you teman-teman. Bright Space, Generation to Generation. See you.